Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai ASN dan informasi menarik lainnya. Pada kabar kali ini, kami akan memberikan informasi mengenai kepastian ASN P3K untuk mendapatkan jaminan pensiun. Namun, sebelum masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi update mengenai ASN dan kabar update terkini. Terima kasih. Kabar menggembirakan datang bagi para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, P3K, di seluruh Indonesia. Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara, BKN, secara resmi menetapkan kebijakan penyetaraan hak antara P3K dan pegawai negeri sipil, PNS. Keputusan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti tunjangan kesejahteraan, jaminan pensiun, dan pengembangan jenjang karir, yang selama ini menjadi isu krusial bagi P3K. Pengumuman penting ini disampaikan langsung oleh Kepala BKN, Zudan Arif Fakrullah, saat memimpin pelantikan hampir 8.000 P3K di Kota Bekasi pada tanggal 2 Juni 2025. Dalam pidatonya, Zudan menekankan bahwa tidak boleh ada lagi perlakuan berbeda atau diskriminatif antara PNS dan P3K. Kedua kategori ASN ini harus diakui sebagai bagian dari satu entitas yang sama, yakni aparatur sipil negara, ASN, baik secara administratif maupun dalam aspek kesejahteraan dan penghargaan. Langkah ini dinilai sebagai gebrakan besar dalam upaya pemerintah melakukan reformasi birokrasi dan menciptakan keadilan dalam sistem kepegawaian negara. Sebab selama bertahun-tahun, banyak P3K yang merasa menjadi pegawai kelas 2 akibat adanya perbedaan signifikan dalam hak dan perlakuan dibandingkan dengan PNS. Mulai dari tunjangan, hak pensiun, hingga peluang promosi jabatan, semua menjadi isu yang selama ini menimbulkan ketimpangan di lingkungan ASN. Sebagai simbol penyatuan status kepegawaian, kini seragam resmi P3K disamakan dengan PNS, yaitu mengenakan seragam korpri. Ini bukan sekadar seragam, melainkan penanda visual bahwa kedua kelompok pegawai ini adalah bagian dari satu sistem yang sama, dengan tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan publik terbaik kepada masyarakat. Terkait jaminan pensiun yang selama ini menjadi kekhawatiran banyak P3K, BKN telah menyatakan komitmennya untuk merancang sistem yang adil dan setara. Zudan menyampaikan bahwa setelah pengangkatan formal, prioritas pemerintah selanjutnya adalah memastikan bahwa P3K juga memperoleh hak pensiun dan tunjangan sebagaimana yang diterima oleh PNS. Strategi dan kebijakan teknis saat ini sedang disusun oleh BKN agar bisa segera diterapkan secara bertahap. Selain aspek kesejahteraan, pengembangan karir P3K juga menjadi perhatian serius. BKN menyatakan akan membuka jalur-jalur peningkatan kapasitas dan promosi jabatan yang setara antara PNS dan P3K. Pelatihan, pembinaan, dan kesempatan menduduki jabatan strategis akan diatur sedemikian rupa agar tidak terjadi eksklusivitas hanya bagi PNS, melainkan inklusif bagi seluruh ASN. Perhatian khusus juga diberikan kepada P3K dari kalangan guru. Para guru honorer yang telah diangkat menjadi P3K menjadi fokus pembenahan kesejahteraan oleh pemerintah. Dalam hal ini, BKN menggandeng Kementerian Pendidikan, Kementerian Pan-RB, dan DPR RI untuk bersama-sama merumuskan kebijakan yang akan memberikan kejelasan dan kepastian masa depan bagi para pendidik. Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada lagi sekat atau perbedaan antara PNS dan P3K dalam konteks ASN. Kesetaraan ini meliputi tunjangan, sistem pensiun, jalur karir, hingga simbol-simbol resmi seperti seragam. Lebih dari itu, langkah ini membawa harapan baru bagi ratusan ribu tenaga honorer yang tengah menanti pengangkatan menjadi P3K. Dengan adanya komitmen kuat dari pemerintah, terutama melalui BKN, diharapkan sistem kepegawaian negara menjadi lebih adil, transparan, dan profesional dalam melayani publik. Kebijakan penyetaraan antara P3K dan PNS ini layak diapresiasi sebagai langkah maju dalam reformasi sistem ASN di Indonesia. Selama ini, banyak tenaga honorer yang telah bekerja dan berkontribusi secara nyata, namun tidak mendapatkan pengakuan dan jaminan yang setara dengan PNS. Hal ini tentu menimbulkan perasaan ketidakadilan yang berlarut-larut dan berdampak pada motivasi kerja serta kualitas pelayanan publik. Pemerintah melalui BKN akhirnya menyadari pentingnya menjadikan seluruh ASN, baik PNS maupun P3K, sebagai satu kesatuan yang tidak lagi dipisahkan oleh hak dan status. Penyeragaman hak, termasuk tunjangan dan pensiun, adalah wujud konkret dari pengakuan negara atas kontribusi seluruh ASN. Namun, tantangan ke depan terletak pada implementasi kebijakan ini di lapangan. Perlu ada regulasi teknis yang jelas, pengawasan ketat, dan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh instansi agar tidak ada celah interpretasi yang berbeda-beda di setiap daerah. Terutama soal jaminan pensiun,
Pemerintah harus memastikan bahwa skema yang ditawarkan benar-benar memberikan rasa aman dan keberlanjutan bagi para P3K hingga masa tua. Peluang karir juga perlu dijamin bukan hanya dalam dokumen peraturan, tapi juga dalam praktik birokrasi sehari-hari. Jangan sampai P3K hanya menjadi pelengkap administrasi tanpa akses terhadap jabatan struktural dan fungsional yang lebih tinggi. Kesetaraan karir harus dibarengi dengan akses pelatihan, sertifikasi, dan penilaian kinerja yang adil. Langkah-langkah ini penting agar ASN di Indonesia benar-benar menjadi mesin pelayanan publik yang profesional dan tidak terhambat oleh status atau kasta administratif. Kebijakan ini memberikan harapan besar, tidak hanya bagi P3K yang telah diangkat, tetapi juga bagi ratusan ribu tenaga honorer lain yang tengah menanti kepastian status mereka. Jika dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh, maka kepercayaan publik terhadap ASN dan pemerintah akan meningkat, dan kita akan semakin dekat menuju birokrasi yang melayani, bukan dilayani. Bagaimana menurut kawan-kawan edukasi sekalian? Tuliskan opinimu di kolom komentar. Sekian informasi yang kami berikan, sampai jumpa di kabar-kabar selanjutnya. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia.